kami dari kelompok 3 dengan materi seisme dengan saya Muhammad Hafiz absen 23. Saya Fazal Atta lagi nomor. Selamat menyaksikan dan enjoy. Halo teman-teman, jadi kita di sini udah bersama teman saya Hafiz dan saya sendiri Faza. Jadi kita di sini bakal bahas apa itu seisme. Nah, Hafiz, seisme itu apa sih? Kalau menurut pendapat yang udah dicari, seisme adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi yang biasa disebut gempa bumi. Seisme terjadi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba yang menyebabkan gelombang tinggi. Nah, seisme juga dapat diukur dengan alat seismograf. Oh gitu. Dari penyebab seisme sendiri itu apa sih? Kalau untuk penyebabnya tuh karena tenaga geologi berasal dari dalam bumi. Tenaga geologi juga terbagi jadi dua macam. Yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah dinamika di dalam litosfer atau kerak bumi. Kalau eksogen tuh yang ada di luar bumi atau ada di lapisan batuan. Oh gitu. Kalau menurut sepengetahuan saya sendiri ya, jenis-jenis seisme itu ada banyak. Dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya dan dapat dibedakan melalui epicentrumnya. Kalau dari penyebabnya sendiri, seisme dibagi menjadi 3, yaitu seisme runtuhan atau fault earthquake, yang dimana seisme yang terjadi akibat runtuhan batu-batu raksasa di sisi gunung atau akibat runtuhan gua-gua besar. Kemudian ada seisme vulkanik atau volcanic earthquake, seisme yang terjadi akibat aktivitas gunung berapi. Kemudian ada seisme tektonik atau tectonic earthquake, seisme yang terjadi akibat proses tektonik di dalam litosfer yang berupa pergeseran lapisan batuan tua terjadi dislokasi. Nah, kalau misalnya bentuk epicentrumnya gimana tuh, Za? Kalau berdasarkan bentuk epicentrumnya, seisme dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu seisme linear dan seisme sentral. Seisme linear sendiri yaitu seisme yang epicentrumnya berbentuk garis. Seisme tektonik merupakan seisme linear. Kemudian ada seisme sentral, seisme yang epicentrumnya berupa titik. Seisme vulkanik dan seisme runtuhan merupakan seisme sentral. Oh, jadi gitu. Oke, terima kasih. Untuk pembahasan seisme selanjutnya ada di teman-teman yang lain. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya Nindi Muti Ramadhani bersama aku Aurelia Arvina Yasmin. Oke, kita bakalan ngejelasin dampak positif dan juga dampak negatif dari seisme. Nah, pertama seisme itu apa sih? Seisme itu sebuah getaran yang berada di bumi, seperti gempa bumi, gempa vulkanik, dan juga tsunami. Nah, yang pertama kita bahas dulu dari negatifnya. Sorry guys, kita bahas dulu dari positifnya. Setahu aku ya, dampak positif dari kejadian seisme bisa membuat mineral. Dan terutama ini gempa bumi ya guys. Gempa bumi itu bisa membuat mineral dan batu mulia itu naik ke permukaan. Jadi akan lebih mudah untuk ditimbang kayak gitu. Nah, kalau Aurel taunya apa? Menurut aku nih Yanin, gempa bumi mampu membuat daratan-daratan baru dan juga pelebaran pantai. Iya juga sih. Oke. Kalau yang aku tahu lagi itu ini meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi bencana ke depannya. Jadi kayak supaya kejadian yang sudah terjadi sebagai pelajaran gitu. Oh gitu ya Nin. Ya. Dan selanjutnya nih ya Nin, dampak positif yang terakhir memicu para ilmuwan untuk melakukan penciptaan terhadap teknologi-teknologi baru yang bisa meminimalisirkan kemungkinan terjadinya bencana alam selanjutnya Nin. Oh, ternyata banyak juga ya guys dampak positif dari seisme. Oke, selanjutnya kan kita positifnya udah nih, berarti tinggal negatifnya.
Kalau yang aku tahu ya, negatif dari gempa bumi ini itu bisa menyebabkan kerugian, banyak banget kerugian. Contohnya kerugian materi seperti rumah, ya kan, terus harta benda juga. Terus tanah, terutama tanahnya menjadi rusak karena goncangan gempa atau tsunami itu sendiri. Nah, kalau yang Aurel tahu apa? Ada merusak fasilitas umum, wilayah menjadi rusak nih yang kamu bilang tadi. Oh iya, benar. Terus Banyak pengangguran karena kantornya itu hancur. Nah, terus berkurangnya sumber daya alam dan sumber daya manusia juga. oh iya. Nah, yang terakhir nih Nin, jaringan transportasi dan komunikasi itu terganggu. Oh, jadi betul guys. Kalau misalnya nih yang tadi itu yang kantor, kalau misalnya nih kantornya itu kayak rusak akibat gempa dan tsunami, itu kan pasti para karyawannya itu nggak bisa kerja dan nggak bisa cari nafkah, guys. Itu adalah sebagian dampak negatifnya dari gempa, kayak tsunami. Terus jaringan transportasi dan komunikasi terganggu. Pasti kan kalau misalnya lagi ada gempa atau tsunami, kabel-kabel listrik itu kan pasti konslet kan. Nah, itu tuh yang mengakibatkan terganggu lah intinya. Bener nggak, Rel? Bener dong. Oke guys, itu tadi dampak positif dan negatif yang kita tahu ya tentang dari si seisme ini. Oke, terima kasih. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selanjutnya akan dibawakan dengan kita dengan saya Terben Wafik, Saya Ren Fatur Rahman. dan kita ini akan membacakan contoh-contoh seisme yang terjadi di Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah gempa bumi. Gempa bumi Aceh 2004 merupakan gempa bumi dengan magnitudo 9,1 yang terjadi di lepas pantai Sumatera pada Indonesia pada tanggal 26 Desember 2004. Nah, yang kedua itu adalah gempa bumi Jawa 2006. Gempa bumi dengan magnitudo 7,8 yang terjadi di Jawa Tengah Indonesia pada tanggal 27 Mei 2006. Nah, selanjutnya adalah gempa bumi Padang 2009. Gempa bumi dengan magnitudo 7,6 yang terjadi di Padang, Sumatera Barat di Indonesia yang pada tanggal 30 September 2009. Nah, yang terakhir adalah gempa bumi Aceh 2016. Gempa bumi dengan magnitudo 6,5 yang terjadi di Aceh, Indonesia pada tanggal 7 Desember 2016. Nah, selanjutnya adalah gempa bumi vulkanik yang akan dibacakan oleh Rian. Nah, satu yaitu ada gempa vulkanik Gunung Merapi 2010, yaitu gempa vulkanik yang terjadi di Gunung Merapi, Jawa Tengah, Indonesia pada tanggal 26 Oktober 2010. Selanjutnya nomor 2 yaitu ada gempa vulkanik Gunung Sinabung pada tahun 2013. Gempa vulkanik yang terjadi di Gunung Sinabung, Sumatera Utara, Indonesia pada tanggal 24 September 2013. Dan selanjutnya nomor 3 gempa vulkanik Gunung Agung 2017. Gempa vulkanik yang terjadi di Gunung Agung, Bali, Indonesia pada tanggal 21 September 2017. Selanjutnya ada tsunami nomor 1 yaitu ada tsunami Aceh 2004. Tsunami yang terjadi di Aceh, Indonesia pada tanggal 26 Desember 2004. Setelah gempa bumi dengan magnitudo 9,1 yaitu nomor 2 selanjutnya akan dibacakan oleh Atar. Nah, selanjutnya adalah tsunami Mentawai 2010. Tsunami yang terjadi di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Indonesia ini pada tanggal 25 Oktober 2010 setelah gempa bumi dengan magnitudo 7,8. Selanjutnya yang terakhir adalah tsunami Palu 2018. Tsunami yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia pada tanggal 28 September 2018 setelah gempa bumi dengan magnitudo 7,5. Nah, mungkin saja itu saja contoh seisme dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan dan menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.